Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari Febrianti. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan di balik teks Pancasila yang kita baca setiap hari Senin pada upacara bendera tersimpan sebuah kompromi besar yang hampir menentukan nasib persatuan kita? Hari ini saya akan mengajak teman-teman menelusuri jejak lahirnya Pancasila, mulai dari sebuah badan yang bernama BPUPK, Naskah Piagam Jakarta yang bersejarah, hingga keputusan final di PPKI. Baik saja, langsung kita mulai sejarah lahirnya Pancasila. Baik teman-teman, sejarah Pancasila sendiri dimulai dari pembentukan BPUPK pada 29 April 1945, di mana badan ini dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Wadyo Diningrat dengan 60 anggota utama. Dalam sidang pertamanya yang dimulai pada 29 Mei 1945, para tokoh seperti Muhammad Yamin dan Supomo mulai menguraikan konsep negara merdeka. Dan puncaknya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang amat sangat bersejarah tentang filosofische Grundrecht, yaitu fundamen filsafat jiwa pikiran yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya akan didirikan Gedung Indonesia yang Merdeka, yang kemudian diberi nama Pancasila. Proses ini berlanjut melalui Panitia 9 yang bekerja di masa resesi, di mana pada tanggal 22 Juni 1945 mereka berhasil menyusun Mukadimah atau disebut Piagam Jakarta. Di sini rumusan sila pertama yang legendaris muncul, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun hal ini belum mencapai hasil akhir. Hasil akhir terjadi di PPKI pada 18 Agustus 1945. Demi menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan seluruh wilayah Indonesia, terdapat kesepakatan besar untuk merubah bagian kalimat pada Piagam Jakarta. Perubahan ini menetapkan menjadi sila yang pertama tadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang secara resmi disahkan bersama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pelajaran terbesar dari sejarah ini bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam perdebatan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 saat PPKI bersidang, para tokoh bangsa menunjukkan kebesaran hati yang luar biasa. Meski dalam Piagam Jakarta sudah disepakati 7 kata mengenai kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, para tokoh seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo setuju untuk mengubahnya demi menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia. Mereka sepakat mengganti rumusan tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Pancasila yang terpancar dari sini adalah persatuan dan musyawarah. Mereka mengajarkan kita bahwa kepentingan bangsa yang lebih besar berada jauh di atas kepentingan golongan atau ego pribadi. Melihat kembali sejarah ini, saya menyadari satu hal penting. Pancasila lahir dari rasa hormat dan empati. Bagi kita generasi muda yang hidup di era informasi yang penuh dengan potensi perselisihan, pelajaran ini masih sangat relevan. Kita sering berbeda pendapat di media sosial, berbeda pilihan atau berbeda pandangan. Namun, berkaca dari peristiwa Piagam Jakarta, kita belajar bahwa kedewasaan adalah saat kita mampu menekan ego demi tujuan yang lebih mulia. Pelajarannya jelas, menjaga Indonesia tetap berdiri tegak membutuhkan keberanian untuk berkompromi dan ketulusan untuk menghargai perbedaan.
Pancasila bukan hanya untuk dihafal saat upacara, tapi untuk dipraktekkan dalam setiap keputusan kita untuk tetap bersatu. Karena pada akhirnya keberagaman kita adalah kekuatan, bukan kelemahan. Sebagai kesimpulan, sejarah lahirnya Pancasila mulai dari perdebatan di BPUPK, rumusan Piagam Jakarta, hingga kebijaksanaan di PPKI mengajarkan kita bahwa Indonesia berdiri di atas landasan musyawarah dan kebesaran hati. 7 kata yang dilepaskan bukan berarti hilangnya sebuah identitas, melainkan bukti nyata bahwa persatuan adalah harga mati bagi bangsa ini. Tugas kita sekarang bukan lagi berdebat tentang perbedaan, melainkan merawat apa yang sudah disatukan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai nafas dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa persatuan kita hanyalah kepingan, namun dengan Pancasila kita adalah Indonesia. Saya Diah Permatasari Febrianti, terima kasih dan mari kita jaga Indonesia bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.